kami dari 3 guru dan 5 pertanyaan. Cekidot guys. Nah, jadi bagaimana menurut Pak Guru menilai tentang sistem pengolahan sampah di Semanda saat ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak berkaitan dengan sampah untuk pengelolaan dan lain sebagainya, alhamdulillah kalau kita melihat di sini sudah ada pembedaan sampah ya, baik yang organik maupun anorganik. Yang dimana sampah-sampah plastik, misalnya di sini kan sisa-sisa makanan sudah ada inisiatif untuk mengumpulkan jadi satu. Karena ada yang sampah yang memang berbau, juga ada yang bisa diolah kembali. Itu pun yang berbau juga bisa sebenarnya diolah. Tapi kalau saya melihat di sekolah ini, kebanyakan yang dikumpulkan ini yang plastik. Karena kebanyakan sampah plastik yang berserakan kalau kita lihat. Namun kembali ke kesadaran kita masing-masing untuk pentingnya ini kebersihan agar sampah-sampah bisa dimanfaatkan, walaupun itu dalam tanda kutip kalimatnya itu sampah. Begitu. Terima kasih. Oh ya. Nah, Menurut Karya, apa faktor utama yang menyebabkan masalah sampah terus meningkat? Faktor utama itu kesadaran setiap orangnya ya. Misalkan kesadaran mereka sudah mulai tumbuh untuk menjaga lingkungan, pasti lingkungan juga berdampak baik. Wah, pasti akan lebih baik ke depannya. Oke. Yang ketiga tuh langkah yang paling efektif buat ngurangin sampah plastik tuh gimana sih? Yang pertama sih kesadaran kita bersama bahwa kita menganggap bahwa sampah plastik ini adalah sampah yang utama. Jadi bukan hanya di SMA 2, di Lombok Timur, se-Indonesia, sedunia itu tentang sampah plastik ya. Nah, jadi ini kesadaran kita, kalau kita sudah sadar berarti oh ini sampah ini berbahaya nih gitu ya. Karena kalau kita tidak olah dan kita tumpuk terus gitu ya, nah ya. Sehingga langkah yang kedua adalah kita mengganti penggunaan sampah plastik resek ini wadah untuk membungkus makanan ini dengan wadah yang kira-kira bisa didaur ulang dengan baik dan tidak menambah sampah. Terutama contohnya nih, kalau kita membeli makanan mungkin kita menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang kali gitu, kayak Tupperware atau apalah gitu. Jadi bisa dipakai berulang. Bener sekali. Terus yang keempat, gimana peran inovasi dan teknologi dalam mengatasi masalah sampah? Nah, inilah dia. Jadi sebenarnya sampah ini dapat kita olah. Jadi sampah ini yang kita menganggap masalah itu bisa menjadi berkah jika kita bisa olah. Nah, teknologi saat ini sebenarnya banyak sekali, hanya belum bisa familiar dengan masyarakat kita. Maka yang perlu kita ajak itu adalah kalian siswa-siswa generasi muda, bagaimana sih teknologi ini bisa kita gunakan untuk mengurangi sampah, terutama kita bisa mendaur ulang sampah itu supaya lebih bermanfaat gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, Ya, Guru. oke. Apa nih strategi jangka panjang yang ideal buat pengelolaan sampah berkelanjutan? Yang pertama adalah strateginya yang pertama adalah kita bisa memilah sampah. Kalau kita sudah bisa memilah sampah gampang. Sampah organik itu bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik ini bisa kita kumpulkan, bisa dijual kayak botol-botol plastik ya, gelas plastik itu, minuman itu bisa kita jual. Kemudian kalau plastik kresek ini kita bisa olah menjadi bahan bakar sebenarnya. Ya, jadi bensin gitu, jadi pertalite, itu tergantung pemanasannya gitu ya. Kemudian selain jadi bahan bakar tadi, sekarang ini juga dikembangkan untuk menjadi paving block atau batako. Kenapa? Kalau paving block atau batako yang terbuat dari plastik itu dia tidak akan mengalami erosi. Walaupun dia terkena air pun dia kuat gitu. Jadi seperti itu, iya, ini adalah strategi kita ke depannya. Oke, segitu aja mungkin Bu Guru dari kita kan. Makasih ya Bu Guru udah meluangkan waktunya. Sekian dari kita kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok 1 program. Kalau ada yang kurang mohon dimaafin, kalau ada yang lebih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.